Ya, tokoh kita sore ini yang saya datang untuk saya menyemah itu adalah pegiat di Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara, disingkat dengan MKPN. Di tangan saya ada buku yang di dalamnya berisi tentang bagaimana Pancasila itu dijelaskan sebagai sebuah sistem yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Simak lebih lanjut percakapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kan? Baraya nyemah, pada kesempatan sore ini saya mendatangi rumah tokoh di Pantura. Beliau nama lengkapnya Kang Irianto Ibrahim Aji. Jadi kami memanggilnya dengan sebutan Aji Subang. Baraya, beliau adalah putra dari, kita kenal namanya Pak Roh Hidayat Jamal. Pak Haji itu adalah politisi senior di Subang. Kemudian salah seorang saudaranya juga sempat melanjutkan di politik seperti bagaimana almarhum ayahnya. Kita tidak akan berdiskusi tentang politik Subang pada kesempatan ini. Bersama beliau kita akan mencoba mengupas soal bagaimana Pancasila itu tidak hanya jiwa bangsa dalam arti teks, tetapi jiwa bangsa dalam yang sesungguhnya. Ia menjadi sebuah pengatur untuk tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Wilujeng Sonton kan? Gimana, sehat? Damang? Alhamdulillah Kang Haji. Kang Haji bersama keluarga di sini. Apa namanya ini? Rawasari. Di Rawasari. Ya, Rawasari, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Hatur nuhun sudah menerima kami di sini. Kang Haji selama ini bergiat di sekarang namanya Pancasila Center, lalu sebelumnya MKPN. Apa itu MKPN itu? MKPN itu dulu adalah sebuah pergerakan yang mana pergerakan itu lebih kepada penegakan sistem Pancasila. Penegakan sistem Pancasila. Agar Pancasila betul-betul menjadi sebuah tatanan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Seiring waktu, berubah generasi, MKPN sudah berubah nama menjadi Pancasila Center. Menjadi Pancasila Center. Yang sekarang MKPN sudah tidak ada lagi. Menjadi Pancasila Center. Nah, pergerakan kita fokus konsisten sampai hari ini dalam menegakkan sistem Pancasila di Indonesia. Apa itu sistem Pancasila? Sistem Pancasila itu adalah sistem yang telah diwariskan sesungguhnya oleh para leluhur bangsa ini. Untuk dijadikan sebagai tata hukum, tata aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik kita ini. Salah satunya yang seperti hari ini terjadi, bahwa terjadi menurut kami adalah kekacauan sistem, yang mana dalam menentukan kepemimpinan itu ada hasil dari sebuah produk sistem yang cenderung ke dalam seperti pertandingan gambling gitu, seperti pertandingan gambling seperti itu, yang mana yang kalah akan kehilangan modalnya, finansialnya, yang menang juga dia akan bingung bagaimana mencari ganti modal itu. Makanya kita tidak pernah mempersoalkan sosok A, sosok B, sosok C. Karena pemimpin itu adalah hasil dari sebuah produk sistem. Produk dari sistem. Makanya di sini kita gerakan kita ini lebih kepada perubahan sistem. Mengubah sistemnya. Bukan soal siapa figurnya, bukan soal dorongan figur, milih figur, tapi mengubah sistem. Bagi kami figur-figur yang ada hari ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Jadi kami tidak mau terjebak kepada hujat-menghujat kepada sosok gitu. Semua sosok baik niatannya, hanya
figur-figur ini harus mengikuti aturan sistem yang ada, sehingga harus berbuat seperti itu. Iya. Karena jika memang tidak mengikuti aturan sistem yang ada hari ini, akan dianggap inkonstitusional. Seperti itu. Nah, makanya kali kita terus berjuang tanpa lelah, tanpa henti, kita terus menggaungkan agar Pancasila ini ditegakkan menjadi sebuah sistem berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Okay. Jadi ikhtiarnya adalah bagaimana kemudian teman-teman di Pancasila Center itu menawarkan kembali bahwa sistem Pancasila itu sistem baik kita, dan itu harus kemudian menjadi sistem yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kang Aji, kalau mendengar ini saya paling tidak teringat 3 sosok yang pernah dekat dengan saya. Yang pertama namanya almarhum Profesor Arif Sidarta. Kemudian ada yang karena membaca buku-buku beliau, ada juga Pak Sudiman Kartohadiprodjo. Dan karena ini pula kemudian muncul sosok yang berikutnya namanya Kang Yudi Latif. Saya tentu banyak belajar dari ketiga sosok itu, begitu ya. Walaupun ada satu yang tidak pernah bertemu, misalnya Prof. Sudiman. Mencoba kemudian menulis dari perspektif hukum, pendidikan, dan kebudayaan ketiganya itu. Nah, langkah-langkah apa sih yang teman-teman di Pancasila Center lakukan untuk kemudian membuat diseminasi, sosialisasi bahwa Pancasila ini sistem terbaik, begitu? Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kita mengadakan seminar kebangsaan, diskusi-diskusi kebangsaan, dialog-dialog kebangsaan di berbagai kampus, di berbagai universitas, di lembaga-lembaga, di kelompok-kelompok masyarakat, dan juga ada jaringan-jaringan, di jaringan secara Nusantara, gitu ya. Nusantara, seperti di Raja Sultan Nusantara, tokoh-tokoh agamawan. Kita semua masuk ke sana untuk menjelaskan bahwa ini loh, kita sebagai bangsa Indonesia itu sudah punya sistem tersendiri, gitu kan. Kenapa kita mesti mengadopsi sistem dari luar? Kita sudah punya sistem sendiri, dan mengapa adopsi dari luar itu? Ya, itu terus kita gaungkan, kita terus destinasikan ke seluruh komponen masyarakat bangsa ini. Agar masyarakat ini sadar bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar teks 5 sila. Oke, Pancasila bukan sekedar teks, ya. Iya, kalau semua masyarakat bangsa Indonesia harus atau wajib apa 5 teks Pancasila, saya pikir orang luar negeri sana pun hanya sekedar menghafal bisa hafal mereka. Tapi filosofi, makna atau hakikat dari 5 sila ini, inilah yang harus diimplementasikan, harus diaktualisasikan ke dalam bentuk peraturan tata kenegaraan. Oke. Kita lebih mengerucut. Baraya muda, Baraya Nyemah ini memang tidak mudah, tetapi saya akan coba agak sederhanakan dulu. Kita mendengar istilah ciri sabumi, cara sadesa. Itu kalau di Sunda. Kalau di Minangkabau ada istilah ada salingka nagari. Jadi hukum itu hanya untuk berlaku di nagari itu. Ciri sabumi, cara sadesa juga maknanya bahwa hukum itu, tatanan itu sebetulnya sudah dimiliki oleh setiap masyarakatnya. Mengapa kemudian harus mengadopsi? Itu kan yang dimaksudkan, ya. Nah, bagaimana kemudian kita menjelaskan itu ke generasi muda? Kita ini sudah punya cara berhukum Pancasila, cara berkehidupan Pancasila, cara berekonomi Pancasila. Mengapa harus adopsi yang lain? Bahkan cara politik Pancasila, gitu ya. Bagaimana tuh, Kang, menjelaskan ke baraya muda itu, Kang? Ya, kita perkenalkan, kita ingatkan kepada generasi-generasi. Itulah yang tadi dimaksud tadi, istilah tadi itulah tradisi, itulah tata ruang, itulah tata adat. Tata adat yang kita miliki, gitu kan. Inilah yang harus dielaborasi atau menjadi sebuah tatanan hukum, gitu kan. Sehingga nanti akan nyambung hukum itu dengan watak masyarakat bangsa ini. Itu. Jadi itulah, kita itu punya tata adat dari Sabang sampai Papua, gitu ya. Itu tata adatnya yang berbeda-beda. Betul. Gitu, sesuai dengan ruang, ya, juga waktunya. Dan waktunya seperti itu.
kalau kita mengadopsi tatanan hukum dari luar, mungkin Pak Rektor di sini lebih memahami bagaimana hukum itu dibentuk, bagaimana proses pembentukan hukum itu. Tentu diadopsi dari mana masyarakat itu berada. Nah, tentu sesuai dengan pola laku masyarakat tertentu. Sementara hukum yang berlaku hari ini di kita, yang diadopsi dari luar, tentunya proses pembuatannya di sana sesuai dengan tata laku pola yang ada di sana. Sekarang dibawa ke kita, ya terjadi hal seperti ini. Contoh, ada satu persoalan hukum bisa ada 5 penafsiran. Ada satu kasus hukum bisa terjadi banyak tafsir. Bara ya, saya akan membuat satu ilustrasi lagi yang nanti Kang Aji bisa memberikan tawaran. Jadi misalnya ada kasus yang seolah-olah pencurian, disebut pencurian 362, 363 dalam Kitab Undang-Undang KUH Pidana kita yang diadopsi berasal dari Wetboek van Strafrecht Belanda itu. Dan Belanda sendiri sudah lama sekali membentuk undang-undang itu, bahkan mungkin sudah dirubah di banyak tempat. Tetapi kemudian ketika kasus ini muncul di daerah, misalnya ada Mbok Mina karena mengambil 3 biji kakao, ada lagi kemudian seorang ibu-ibu yang mengambil sisa panen dari rangdu, kapas itu. Kemudian kalau di Jawa Barat itu ada ngeprik, Kang. Ngeprik, jadi kalau orang sudah panen, kemudian orang panennya sudah pulang, ada yang datang untuk mengambil bulir-bulir padi itu namanya ngeprik. Nah, ketika kemudian datang investasi, datang kepentingan ekonomi, Mbok Minah dan kawannya yang mengambil 3 biji kakao itu kemudian dipidana. Nah, kemudian sampai ke polisi melanjutkan itu bagian pidana. Jaksa menerimanya, hakim memproses. Padahal dalam adat kita, kultur Indonesia di banyak tempat mengambil sisa panen itu yang sedikit-sedikit itu kearifan lokal dan bukan tindak pidana. Itu ya, Kang ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian teman-teman di Pancasila Center ini bisa di kasus hukum yang berhukum dengan cara Barat jadinya kayak begini gitu. Nah, gitu, Pak. Kang. Jadi betul. Di kasus hukum seperti kasus cara Barat itu, dia akan tidak mengenal tadi tata adat yang ada. Tata adatnya tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Yang seharusnya tadi, begitu ada orang tahun mencuri satu barang, adat di kita pasti akan ada istilah musyawarah dulu di sana. Musyawarah dulu dikedepankan. Jadi kan, kenapa Anda mencuri? Oh, berarti Anda butuh. Buat yang punya, nanti besok kalian kasih ini, biar dia tidak mencuri lagi. Iya. Nah, atau kalau ngeprik kan bukan mencuri kebiasaan. Seperti ngeprik itu kan bukan, hari ini ngeprik dianggap mencuri. Di sekarang ini. Kalau dulu kan enggak, zaman kita kecil ya. Itu dianggap ya sudah saja, itu sudah tradisi. Sudah biasa saja tradisi ngeprik itu. Itulah yang menjadi itu contoh, itu gambaran yang sederhana saja seperti itu, Pak. Dan hari ini orang masuk halaman orang itu juga sudah melanggar. Iya, masuk pekarangan orang, masuk pidana gitu kan. Minta manggah satu saja sudah pidana. Kalau dulu zaman barangkali kita waktu masih ini, manggah itu bebas-bebas saja gitu kan. Sudah seperti itu. Itulah gambaran-gambarannya kenapa terjadi kontradiksi antara hukum yang berlaku hari, baik itu hukum tata negara aja tadi, hukum dalam hukum politik saja tadi seperti tadi, Pak. Kita itu dulu itu kalau untuk menentukan satu kalau di Sumatera Barat sana kalau tokoh tetua itu tetua adat itu melalui musyawarah itu tentu akan ditentukan ketokohan itu keilmuan, terus sosial ya. Berdasarkan pertimbangan itu barulah ditentukan sebagai tokoh adat. Bukan siapa surat terbanyak. Apalagi kalau kita mengambil contoh di sholat berjamaah. Kan sebenarnya sudah dicontohkan oleh agama. Dalam sholat berjamaah, dalam menentukan imam sholat itu nggak ada, kalau voting bahaya kan, ya kan? Kalau voting bahaya nggak ada. Betul-betul cari yang tertua, usia yang tua, tajwidnya menguasai, keilmuannya apa segala macam, dialah imam. Kan seperti itu. Nah, hari ini tidak menentukan pemimpin, itu suara terbanyak. Sehingga banyak sosok-sosok yang kurang kompeten menjabat cukup
bagaimana kita dipimpin orang yang nggak paham tentang tata pemerintahan. Dulu itu zaman ya kalau kita zaman Pak Soeharto itu Orde Baru gitu ya, itu kan yang jadi pemimpin itu minimalnya itu kan apa sekolah lulusan pemerintahan. Ya kan istilahnya apa APDN dulu APDN pemerintahan. Hari ini nggak mesti APDN di mana posisinya sekarang? Pemimpin aja sekarang orang yang tidak berkompeten untuk menjadi pemimpin pemerintahan, ini pemerintahan. Ini salah satu subsistem yang harus ini misalnya. Salah satu contohnya kok kayak begitu ya kan ya? Itu tadi. Nah, jadi banyak tata aturan, tata kelola, tatanan bernegara kita yang memang kontradiktif ya. Dengan fakta-fakta baik tata ruang, tata adat yang ada di kita. Ini istilahnya tetap memperbaiki atau mengembalikan, Kang, kalau begitu? Kalau mengembalikan, Pak, memang belum pernah diterapkan. Belum pernah diterapkan. Ini kita masih jiwa bangsa masih ada, dirasakan, tapi belum pernah dicoba gitu ya. Sekalipun contoh-contoh baiknya pernah ada juga, misalnya kitab-kitab Sutasoma mengajarkan kebinekaan ini itu, tapi belum pernah dicoba dalam seutuhnya begitu ya. Karena memang pernah kita mau mencoba, nanti itu mungkin ada sistem lain Pak untuk memperbaiki itu. Pernah mau kita coba. Tapi kan kita terhalang oleh ada agresi 1, agresi 2 lah. Jadi ternyata memang bagaimana sistem berpancasila itu, bernegara, berkebangsaan itu masih belum dicoba. Jadi nah, lalu langkah sosialisasinya ketika kita sudah punya sistem yang demikian, sudah seperti stabil lah sekarang ya, berdemokrasi seperti ala barat gitu, berekonomi juga campuran gitu, tidak berala ekonomi kita. Bagaimana kemudian cara kita masuk atau mengembalikan itu, mencoba itu? Langkah-langkah kita sebenarnya kita destinasi tadi terus penyadaran, memberikan pencerahan kepada kelompok-kelompok masyarakat atas, menengah, bawah, terus agar mereka pada akhirnya nanti mereka satu persepsi. Yang penting satu persepsi. Jadi kita coba ke lapisan-lapisan masyarakat untuk terus Baraya. Ini segmen yang penting. Tadi bagian yang terakhir itu Kang Aji menyampaikan kepada kita bahwa caranya adalah melakukan diseminasi, sosialisasi kepada tokoh-tokoh itu ya. Dan itu sudah dilakukan, Kang. Sedang terus dilakukan. Kang Aji, sekarang kita coba geser ke teman-teman Subang. Apa kira-kira harapan Kang Aji untuk generasi Subang? Generasi muda kita ini. Kami untuk generasi Subang ya. Kalau harapan umum Mbak ya, artinya menginginkan Subang yang lebih maju, yang dari segi ekonomi, dari segala sektor Subang itu harapan kita. Cuma lagi-lagi tadi Pak, pesimis kita. Jika memang sistemnya masih seperti sekarang ini, agak sulit Pak. Seperti kemarin yang Pak Rektor katakan, membahas ada bahasan tentang industri sesuai tata ruang. Industri yang sesuai tata ruang. Idealnya kalau menurut kami ini Subang ini memang kalau memang itu industrinya yang sesuai, yang berkaitan dengan yang tata ruang yang ada di Subang. Tata ruangnya seperti di kita ada teh, ada padi, ikan, ada tebu yang sudah mulai sekarang tidak kebun, pertanian, perkebunan. Harusnya memang industri-industri yang berkaitan dengan itu. Dan perputaran ekonomi akan tinggi di sana. Bukan berarti kita anti industri seperti Jerman apa segala, tidak. Tapi kita lebih mendominan, lebih memprioritaskan yang ada di. Kita punya sumber daya, kemudian sumber daya itu kita optimalkan, dan jika pun industrialisasi menguatkan potensi-potensi lokal. Hari ini Subang, potensi Subang itu luar biasa. Kita punya gunung, punya laut, punya persawahan, luar biasa. Tapi sampai hari ini, sekian puluh tahun merdeka kita, Subang sampai hari ini ya bisa kita rasakan bersama-sama. Ya kan, yang seharusnya sudah luar biasa Pak, dengan sumber daya alam Subang yang kita miliki hari ini. Tapi apa yang kita rasakan hari ini, dengan tidak bermaksud mengecilkan para pemimpin. Sekali lagi, saya tidak mempersoalkan sosok.
Oke. Yang saya kritisi itu adalah sistemnya. Oke. Jadi Kang Aji berulang-ulang menekankan Baraya bahwa Kang Aji dan teman-teman di Pancasila Center itu tidak mempersoalkan sosok yang sudah dipilih oleh sistem sekarang, cuma yang ingin kemudian digedor lah kalau bahasa anak muda sekarang adalah tawarannya bahwa kita punya sistem yang lengkap, sistem yang sesuai dengan kebangsaan kita, yaitu Pancasila itu ya Kang Aji ya. Oke, tanpa terasa durasinya sudah berapa menit ini? Sudah 20 menitan. Oke, pada segmen terakhir ini saya ingin dua hal Kang Aji. Yang pertama tentu bertanya, siapa sih sosok yang sangat berperan penting sehingga Kang Aji di usianya sekarang tiba-tiba masuk ke MKPN dulu yang sekarang jadi Pancasila Center itu, dan mengapa sosok itu yang dipilih kan? Ya, bagi kami memang kalau sosok yang kita menjadi sumber daripada ini, ada satu sosok yang saya belum bisa sebutkan. Kali nanti di luar session ini baru kita ngobrol. Sosok yang memberikan gagasan-gagasan besar ini. Gagasan besar ini. Oke, jadi kita tunggu di segmen berikutnya nih Kang. Nah, kenapa beliau Kang yang dipilih Kang? Ya menurut kami ini, begitu kami mendapat pemaparan tentang kajian-kajian perusahaan ini, kami merasakan dalam batinnya kami, oh ini aku banget gitu. Ini solusinya. Kok orang Barat bilang the big solution. Ini solusi keren ini gitu kan. Ini solusi bangsa ini. Solusi banget buat kita. Terus apa? Sepertinya kok nggak asing buat diri kita. Kok ternyata memang ini sesuatu yang tidak asing sebetulnya, tapi kita lupakan. Hari ini kalau kita membahas ini, seolah ini menjadi asing. Betul. Padahal tidak asing. Ini kita sendiri, perilaku kita sendiri. Jadi kita sudah terdoktrinisasi oleh sistem luar, sehingga yang sering saya katakan pada statement saya baik di akun di mana, di akun Facebook di mana, gitu kan, bahwa hari ini kita ini sudah kehilangan akar budaya, gotong royong, keadaban kita. Kita menjadi apatis, egois, materialistis. Segala sesuatu diukur dengan uang. Ukurannya materi. Materi diukur dengan materi, materialis, apatis, egois. Gitu. Ini yang perubahan yang begitu drastis di negeri ini. Yang mungkin yang lahir tahun 70 itu masih merasakan ya. Gotong royongnya, keguyubannya, asahnya, asuhnya. Era 90 terutama khususnya begitu reformasi bergulir menjadi negara demokrasi penuh, disitulah mulai luar biasa cara berpikir menjadi egois, apatis, individualis orang sekarang ini. Kita cari, kita sudah terdoktrin, sehingga jiwa Pancasilais kita yang memang itu adalah kita, diri kita sendiri, hilang juga. Ini yang harus kita kembalikan. Terima kasih. Baraya, seperti biasa Kang, kita akan coba tutup. Tak terasa ini 23 menitan. Saya akan membuat 3 kesimpulan penting ya. Tetapi belum tentu kesimpulan saya itu sama benar apa yang disampaikan oleh Kang Aji. Nanti Baraya tetap harus menyimak dari awal sampai akhir. Paling tidak ada 3 catatan pentingnya. Yang pertama bahwa Pancasila kita tidak hanya jiwa bangsa secara tataran idealis, tetapi sebetulnya karena dia sesuai dengan cara hidup berbangsa, sesuai dengan tata ruangnya, juga waktu kita, maka Pancasila harusnya menjadi tatanan yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, kemudian berhukum, berekonomi, dan semuanya. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, Baraya, Kang Aji ingatkan kepada kita semua, terutama anak muda Subang, karena Subang ini terhampar dan potensi sumber dayanya luar biasa. Industrialisasi yang akan di Subang diwujudkan itu sebaiknya juga harus memperhatikan potensi-potensi lokal, tidak kemudian menyampingkan jati diri Subang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, beliau punya harapan besar terhadap bangsa ini supaya kita kembali tidak mencangkok, tidak mengambil, tidak mengadopsi sistem dari Barat yang sudah terlampau kita lakukan ini, tetapi ingat kita kembali ke jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Saya pikir itu Kang Haji. Ya. Hatur nuhun. Sami-sami. Hatur nuhun pisan, punten nggak ganggu waktosna. Sami-sami. Sami punten. Yuk nuhun.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampurasun.